Gimana sih cara nentuin budget di TikTok Ads yang aman? Karena gini, suka banyak yang nanya kayak, budget itu berapa sih? Biar untung gitu. Gue udah nyobain iklan 30.000 di TikTok kok nggak jalan ya? Atau gue udah nyobain 80.000 nggak jalan ya? Bentar-bentar. Yang pasti nih ya, di awal kalian perlu bisa bedain dulu antara TikTok Ads beneran sama promote. Kalau promote yang ada di aplikasi, ya itu pengalaman gue kayak susah banget itu buat dapetin sales. Jadi kayak jarang. Nah, beda sama iklan beneran. Iklan beneran kamu masukin dari business.tiktok.com atau TikTok Business Manager gitu ya. Nah, tapi konsepnya nih kita bahas nih ya. Kita udah ngerti itunya, basicnya. Sekarang konsepnya gimana cara ininya. Pertama, lu tentuin dulu tujuan iklan itu mau apa. Karena sering banget kayak orang itu begitu masuk iklan, gue pengennya begitu bayar 100.000 sehari, bisa dapat follower 1.000, bisa dapat komennya banyak, bisa dapat interaksinya banyak, penjualannya ratusan. Itu kayak sesuatu yang kayak gini deh, lu bayangin, lu jomblo, terus lu bilang, gue mau punya cewek, gue mau punya pacar yang cantik, seksi, mutih, mulus, kaya, termasuk orang terkaya di dunia, gitu kan, dan dia adalah dan kalian adalah cinta pertama dan terakhirnya. Waduh, berat banget Bambang. Request itu sesuatu yang kayaknya jauh banget gitu kan. Nah, jadi kayak gimana ya, sebenarnya tentuin dulu tujuannya mau apa. Karena kayak ketika kalian mau jalan TikTok, kayak iklan di TikTok juga nanya kok lu maunya apa gitu kan. Dia bagi di 3 kolom. Ada kolom reach, ada kolom interaksi, ada kolom konversi. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya kayak gini. Lu bayangin deh, sama kayak lu tuh misalnya lagi mau kayak tadi yang mau cari pacar, pasti kan di awal kayak tahu dulu nih mau sama siapa, mau kenalan dulu, mau yang udah mana atau yang mana, kan sama kan, bener, iklan juga sama. Ketika kalian mau iklan, ya mau apa dulu tujuannya gitu loh, mau tujuannya misalnya yang memang yang penting nyebarnya banyak, atau yang penting kalian dapat respon dari orang, atau kalian maunya memang langsung penjualan, karena itu ternyata orang-orangnya beda gitu kan, orang-orangnya beda, dan TikTok sendiri ngebagi gitu, karena dia tahu gitu kalau lu mau dapetin followers gitu ya, dipakai iklan jualan nggak dapet. Orang yang mau beli itu nggak akan follow, itu harus sadar. Sama juga gini, orang yang follow belum tentu beli, orang yang nonton belum tentu follow, orang yang nonton nggak mau beli. Nah itu banyak banget, makanya mereka udah mencatat sebenarnya semua aktivitas kalian. Jadi lo tahu kan kenapa kayak apa tuh sering banyak yang bilang kan sosmed itu ini ya, mata-mata kalian itu memang benar. Jadi dicatat tuh lo ngapain aja ya. Nah, terus yang kedua, buat kalian jalan iklan ya, hitung juga nih kalian tuh kalau iklannya mau efektif. Kalian tuh harus ngerti. Konsep pertama ada yang namanya CPM. CPM itu apa? Cost per mile. Itu adalah biaya yang kalian bayar per 1.000 orang. 1.000 orang lihat itu disebut CPM. CPM itu apa? Sama kayak gini. Lo bayangin ketika lo nyebarin iklan, sebenarnya iklan online itu nggak jauh kok sama iklan offline. Gitu. Kalau zaman dulu ya, lu punya barang, lu mau jualan, lu mau laku. Caranya adalah lu datang ke tempat ramai, lu bawa brosur lebaran, lu cetak 1.000 lembar. Terus lu bagiin satu-satu. Tua, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan. Nanti dari 1.000 nanti kan ada yang kontak. Nah, itu adalah hasilnya. Kebayang ya. Nah, CPM itu ibarat gini, berapa biaya yang lu keluarin buat jembarin 1.000 brosur. Udah termasuk modal brosurnya belum? Belum. Modal brosur tuh konten, beda lagi gitu kan. Jadi kayak mau iklan zaman dulu, cetak dulu kontennya, kedua bayar orang buat nyebarin, per 1.000 orang berapa. Nah, CPM kalian makin tinggi, kemungkinan iklan kalian bakal makin rugi. Kenapa? Karena ya lu bayangin aja, nyebarin doang udah mahal gitu kan. Biasanya CPM yang bagus itu kurang lebih ya bisa 5.000, 3.000 per 1.000-nya gitu ya. Kadang 10.000 masih oke. Gitu. Kalau CPM-nya di atas itu agak-agak mahal nih biasanya gitu kan. Jadi perhatiin banget dengan CPM. Nah, gimana cara biar CPM murah? Biar CPM murah sebenarnya simpel. Buat CPM murah tuh yang penting kontennya bagus. Karena TikTok sendiri kalau konten bagus, dia bakal dengan senang hati nyebarin. Bagus nih, brosurnya gitu, gue sebarin deh gitu. Atau karena konten bagus, di-share sama orang. Jadi kalian dapat organic traffic dari situ ya. Nah, jadi kalian hitung dulu CPM-nya berapa, karena CPM pasti bakal ngaruh ke CPC. CPC itu biaya per klik. Nah, klik itu gini, jadi ketika kita bagian brosur, ada orang yang gitu ngeliat, oh ini nih gue cari, itu 1 klik. Tapi apakah dia bakal nelfon? Belum tentu, tapi dia ngeh dulu gitu loh, itu adalah klik. Kalau udah gitu dia baca lebih lanjut, terus dia cocok, dia telepon, itu berarti kalian dapat gitu kan. Nah,
Jadi itu harus ngerti gitu ya, CPM-nya gimana, CPC-nya gimana. Kalau CPC-nya udah mahal, udah pasti kemungkinan iklan kalian jelek. Ada yang harus dibenahin gitu ya. Terus udah gitu harus ngapain lagi? Nah, lu tes budgetnya tuh berapa. Misalnya, nyobain dulu deh budgetnya. TikTok Ads itu cukup mahal, guys, ngomong-ngomong, bukan murah, nggak bisa murah. Satu hari itu budget paling murah 100.000. Jadi kayak ngetes budget ya sehari 100.000, seminggu 700.000. Itu pun kalau kalian kan pakai TikTok Shop, pakai Shop Tokopedia. Nah, sorry nih, salah nih, baru soalnya. Nah, kalau kalian ngiklannya pakai landing page 200.000 sehari. Konsepnya kayak gitu. Jadi ya memang itu adalah biaya testingnya. Gitu. Kalau misalnya budget kalian terbatas gimana ya? Udah lu iklan seminggu aja. Boleh nggak kurang dari seminggu? Jangan dilakukan. Kenapa? Karena kalau kurang dari seminggu kita nggak pernah tahu, kan orang itu behaviornya beda-beda ya. Jadi kayak orang kayak mood Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, nah itu tuh harus full dapetin. Gitu. Baru kalian bisa dapat hasil iklannya bisa bagusnya berapa. Gitu kan. Nah, terus udah gitu barulah setelah itu kalian optimasi budgetnya. Jadi kayak dilihat nih dengan segini tuh oke apa enggak, apa yang harus diganti, apa yang harus dilakuin gitu. Nah, jadi itu dia tadi beberapa tips dalam nentuin budget buat promosi di TikTok Shop. Nah, buat kalian yang masih bingung nih tentang gimana cara jualan di TikTok, Shop Tokopedia, TikTok Ads, TikTok Seller, Affiliate, kalian coba drop komentar kalian, nanti gue bakal bikinin video kayak ini buat jawab pertanyaan tersebut.